Hai semua, kali ini aku mau bikin roti yang lagi viral. Jadi ini terinspirasi dari roti di Bangkok. Base-nya itu adalah roti susu yang dalamnya dikasih krim dan atasnya ditabur gula juga susu. Ini rasanya enak, milky, terus juga rotinya lembut, lebih enak disajikan dalam keadaan dingin ya. Di sini aku pakai bahan yang ekonomis dan mudah didapat. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Sekarang aku mau bikin rotinya dulu. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk atau sekitar 15 gram, masukkan 1 sendok teh ragi atau sekitar 4 gram. Lalu aduk dulu bahan keringnya agar tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan 1 butir telur, dikocok lepas dulu. Lalu masukkan 130 ml susu cair dingin, ini dingin dari kulkas ya. Aku masukkan sedikit dulu, lalu aduk hingga tercampur. Kalau sudah tercampur, masukkan sisa semua susu cairnya, lalu aduk lagi. Nah, ini akan aku uleni menggunakan hand mixer. Kalau misalnya kalian mau diuleni pakai tangan juga boleh aja, cuman memang prosesnya agak lama dan agak berat ya. Sekarang kita uleni adonannya menggunakan hand mixer sampai adonannya ini setengah kalis, sampai tercampur. Kalau udah setengah kali seperti ini, aku matikan dulu mixernya, lalu masukkan 30 gram margarin. Ini aku pakai butter margarin, pakai Palmia, boleh pakai merek apa aja ya. Jadi biar ada aroma butternya. Terus juga aku pakai sedikit garam. Nah, ini lanjut kita mixer sampai adonannya kalis elastis ya. Nah, untuk menjadi kalis elastis itu aku membutuhkan waktu 7-8 menit menggunakan hand mixer, tapi itu tergantung dengan hand mixer kalian masing-masing ya, jadi waktunya bisa saja berbeda. Nah, ini terus aja di mixer. Kalau misalnya kalian pengen cepat nih kalisnya, bisa pakai teknik ini, agak ditarik-tarik ke atas adonannya seperti ini ya. Nah, ini adonannya udah mulus, udah hampir kalis. Ini udah cukup, aku akan matikan mixernya. Nah, tanda kalis itu kalau misalnya kita rentangkan adonannya, dia tidak mudah sobek seperti ini ya. Berarti ini adonannya sudah kalis. Sekarang siapkan meja kerja. Di sini aku bulatkan adonannya. Kalau misalnya tangannya lengket, bisa ditaburi dengan sedikit tepung. Nah, ini adonannya akan aku bagi menjadi 18 bagian, kurang lebih sekitar masing-masing itu 28 gram ya. Nah, setelah semua aku bagi menjadi 18 bagian, sekarang aku akan langsung bulatkan, tapi ini adonannya ditutup serbet biar nggak kering. Di sini aku udah siapkan aluminium foil, ini kemasan 750 ml, untuk ukurannya itu 18 x 13 x 4,5 cm. Nah, ini tinggal diambil satu adonan lalu dibulatkan seperti ini biar udara-udaranya bisa keluar. Lalu kita rounding, bulatkan, ini gampang banget caranya seperti ini. Kalau udah mulus tinggal kita simpan di aluminium foil. Kita lakukan semua sampai selesai ya. Untuk satu aluminium foil itu ada 6 adonan ya. Nah, ini adonannya udah aku bentuk semua. Sekarang aku akan tutup menggunakan serbet atau plastik wrap. Ini aku akan diamkan kurang lebih selama 1 jam sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan atau di proofing selama kurang lebih 1 jam, ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini dan siap di oven. Ini ovennya udah aku panasin dulu sebelumnya, ovennya sudah panas. Kita masukkan rotinya, simpan di rak bawah. Aku oven suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 15 menit, atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah kurang lebih 15 menit, ini rotinya udah matang, akan aku keluarkan dari oven.
Nah, ini rotinya kita biarkan sampai benar-benar dingin. Sambil kita nunggu rotinya dingin, sekarang aku mau bikin untuk isian dan juga toppingnya. Untuk isiannya di sini aku akan pakai diplomat cream. Jadi siapkan panci, masukkan 2 butir kuning telur dan 40 gram gula pasir. Aduk dulu hingga tercampur. Sekarang masukkan 25 gram tepung maizena, sedikit vanili cair, yang bubuk juga boleh. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 250 ml susu cair. Ini aku masukinnya sedikit dulu, lalu aduk dulu hingga tercampur rata biar nggak ada yang bergerindil. Kalau sudah mulus dan halus seperti ini, masukkan sisa semua susu cairnya. Kita aduk. Kalau sudah tercampur rata, pindahkan di atas kompor. Kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai adonannya ini mengental dan mengkilap. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental. Terus aja diaduk-aduk. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kecilkan apinya, jadi api yang kecil banget. Lalu masukkan 20 gram margarin atau butter. Aduk lagi, aduk terus hingga tercampur rata, sampai adonannya ini mengkilap. Nah, ini udah mengkilap, udah cukup. Kita matikan apinya. Aku pindahkan ke dalam wadah. Dan langsung aku akan tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa. Tutup sampai ke permukaannya biar nanti permukaannya itu nggak keras atau tidak berkulit ya. Nah, ini aku akan tunggu sampai nggak terlalu panas lalu masukkan ke dalam chiller atau kulkas ya. Nah, untuk whipped creamnya di sini aku pakai whipped cream bubuk kurang lebih 75 gram. Tambahkan dengan 150 ml air dingin dari kulkas ya, dan harus dingin banget. Langsung aja di mixer menggunakan kecepatan sedang. Sebentar aja sampai mengental. Nah, seperti ini udah cukup. Aku matikan mixernya. Nah, ini pastry creamnya udah aku keluarkan dari kulkas, ini udah dingin. Sekarang aku akan mixer sebentar agar pastry creamnya ini menjadi lembut lagi ya. Nah, setelah lembut seperti ini, sekarang aku akan masukkan whipped cream sedikit aja untuk memancing, jangan langsung semua biar nanti nggak bergerindil. Jadi dimasukkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di mixer hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, baru boleh kita masukkan whipped creamnya semua ya. Lanjut kita mixer lagi menggunakan kecepatan rendah aja sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata dan juga lembut. Setelah di mixer dan tercampur rata seperti ini, krimnya ini udah halus, lembut seperti ini. Ini tuh rasanya tuh kayak es krim, enak banget. Bisa kalian simpan di dalam kulkas. Jadi untuk isian atau diplomat krim ini bisa kalian bikin sebelum kalian bikin rotinya ya, biar lebih santai. Sekarang aku mau bikin buttercreamnya dulu. Di sini aku pakai 100 gram margarin. Ini butter margarin dari Pilma yang tadi aku pakai margarinnya. Jadi aku pakai yang ada aroma butternya ya, biar wangi. Terus juga tambahkan 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 saset. Nah, ini tinggal kalian mixer aja 4-5 menit atau sampai mengembang dan warnanya pucat, itu udah cukup ya. Nah, hasilnya seperti ini, sudah mengembang. Buttercreamnya pun rasanya enak ya, tidak terlalu manis, ada rasa gurihnya, jadi manisnya cuma dikit. Nah, ini aku matikan aja mixernya. Nah, ini rotinya udah nggak panas lagi, terus juga bahan yang lainnya udah siap. Sekarang aku akan gunting bagian atasnya seperti ini. Kalian bisa lihat saat digunting ini rotinya udah empuk dan lembut banget ya. Ini kita lubangi bagian atasnya seperti ini.
Lalu isi dengan diplomat krim yang tadi kita bikin. Aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini biar lebih gampang. Terus juga dipakein spuit. Kita isi dalamnya. Setelah semua rotinya terisi dengan diplomat krim, sekarang aku oleskan buttercream di bagian atasnya seperti ini. Gak usah terlalu tebal. Lalu aku taburi bagian atasnya dengan susu. Ini juga nggak usah terlalu tebal, tipis-tipis aja. Setelah itu taburi juga dengan gula halus. Taburi ke seluruh bagian seperti ini. Dan ini udah siap disajikan. Nah, ini dia roti Bangkok viralnya udah selesai aku bikin. Ternyata rasanya enak banget. Dan ini rotinya bisa kalian sajikan langsung dimakan, atau mau kalian simpan dulu di dalam lemari es, tahan 3-4 hari ya. Nah, sekarang aku mau cobain yang suhu ruang, langsung aku makan. Ini rotinya lembut banget, empuk, terus juga dalamnya benar-benar enak banget, milky. Kalian harus cobain ini. Nah, semoga videonya ini bermanfaat, apalagi sekarang lagi hype banget, bisa kalian jadikan untuk ide usaha dengan bahan-bahan yang ekonomis. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat ya buat yang nonton. Nah, ini aku masukkan dulu ke dalam kulkas, beberapa jam lagi akan aku cobain ya. Nah, ini aku mau cobain setelah aku simpan rotinya kurang lebih 5 jam di dalam kulkas. Rotinya lembut dan ternyata rasanya lebih enak kalau disajikan dingin-dingin kayak gini. Semoga kalian suka sama videonya ya. Selamat mencoba.